Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mohon Tuhan pimpin hati dan pikiran kami untuk menerima dan mendalami pesan Tuhan. Amin. Malam ini kita merenungkan firman dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita malam ini kita beri tema jangan larut dalam keinginan dunia. Dalam ayat kita hari ini digambarkan Yohanes sedang menguatkan pada anak-anak, orang-orang muda, bapak-bapak. Dalam hal ini bapak-bapak juga mewakili kaum ibu, bahwa mereka semua sudah mengenal Allah. Dan mereka yang sudah mengenal Allah, jangan lagi mengasihi dunia, jangan lagi larut dalam keinginan dunia. Semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan haruslah ditinggalkan, karena bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari sorga. Saudara-saudara yang terkasih, natur kita sebagai manusia adalah dunia. Kita hidup di dunia. Dalam keadaan normal-normal saja, pikiran dan kerja kita terpola, tergoda untuk hal-hal duniawi, untuk kebutuhan-kebutuhan hidup, untuk kesenangan-kesenangan hidup, untuk uang, untuk status, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia menghilangkan keinginan duniawi ini? Menghilangkan secara penuh hampirlah tidak mungkin. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan keinginan kita, mengendalikan keinginan duniawi kita. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Yang pertama, selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Yang kedua, selalu berusaha mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara kita. Yang ketiga, yang paling penting mungkin, selalu berusaha untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Dengan ketiga hal ini, kita mulai dapat mengendalikan keinginan dunia yang selalu ada di dalam hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Pada zaman itu hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa dan sangat kaya, memiliki harta yang melimpah, istana yang megah, tanah yang luas, dan uang yang banyak. Tetapi hidupnya tidak bahagia. Pada suatu hari, dia melihat ke arah pertanian sekitar istananya. Dia melihat ada satu keluarga, seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak. Mereka bekerja dengan semangat dan dengan gembira, penuh sukacita. Raja bertanya kepada Perdana Menteri yang menemaninya saat itu, mengapa keluarga petani itu bisa sangat bahagia, padahal petani itu sangat miskin, berbeda 180 derajat dengan dirinya yang sangat kaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tanyanya. Perdana Menteri pun menjawab, itu karena keluarga petani itu bukan anggota klub 99 koin. Apa itu klub 99 koin? Tanya raja. Berikanlah kepadaku 99 koin, akan aku tunjukkan hal itu kepadamu, jawab Perdana Menteri.
Raja pun memberinya 99 koin. Besoknya, Perdana Menteri menyuruh orang meletakkan satu kantong berisi 99 koin di depan rumah petani itu. Ketika petani itu menemukan, dia terkejut karena isinya adalah 99 koin emas, jumlah yang sangat besar, luar biasa. Untuk bekerja berbulan-bulan, mungkin dia tidak bisa menghasilkan satu koin emas. Tapi ia juga berpikir, kenapa jumlahnya tidak 100 koin, hanya 99? Dia meminta istri dan anaknya untuk menghitung ulang. Jumlahnya 99 koin. Dihitung ulang 99 koin. Petani menjadi resah dan dia bertekad untuk menambah satu koin. Tetapi istri dan anaknya berpikir lain. Petani bekerja siang dan malam untuk menambah koin. Tanpa sepengetahuan petani, istri dan anaknya membelanjakan satu koin. Dan dalam sekejap, keharmonisan keluarga itu lenyap. Keluarga tidak lagi bicara, tidak lagi ada sukacita. Petani sibuk bekerja, dan istri dan anaknya mempunyai kesibukan sendiri. Kemudian dari istana, raja melihat petani bekerja sendiri. Lalu ia bertanya, apa yang sudah terjadi dengan keluarga tersebut? Kemana keharmonisan dan sukacita keluarga tersebut? Perdana Menteri pun menjawab, sekarang keluarga tersebut sudah menjadi anggota klub 99 koin. Demikianlah, saudara-saudara terkasih, kadang keinginan duniawi secara sadar atau mungkin juga tidak sadar akan mengubah segalanya. Berhati-hatilah, karena akan mengecewakan pada akhirnya. Bahkan akan mengecewakan Tuhan juga. Dalam Roma 8 ayat 6-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berhati-hatilah. Karenanya, saudara yang terkasih, tetaplah bersyukur atas kasih Tuhan. Bersyukur dengan segalanya saat ini. Jangan larut dalam keinginan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas renungan ini. Kami bersyukur atas segalanya yang sudah Tuhan berikan, atas kebaikan, juga atas permasalahan yang ada. Berikan kami kemampuan untuk mengendalikan keinginan duniawi. Ajari kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Besok kami akan beraktivitas. Tuhanlah yang menyertai dan memimpin kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Puji dan syukur kami kepadamu. Amin.